Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Aim Al-Fadil Salim bin Sunnah Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa du'arihi wa shari fid dharain amin. Wa waqtuha 'inda fasli awwal juz'in min al-wajh. Kalau bab wudu niat nih di mana posisinya? Letaknya ini. Wa waqtuha, ada pun waktunya dia 'inda fasli awwal juz'in, yaitu membasuh pertamanya juz, sebagian nyatanya minal wajib dari wajah. Jadi letak umpama bab wudu, kita bisa air kita tuangkan ke wajah kita, itu letaknya. Pertamanya bab adus, umpama Bang Hayat adus, dokter sama istrinya mau adus, di mana posisi niatnya? Ya pertama sama adus besar, selesai. Nggak semua harus. Karena orang hadis itu yang sunnah dari kanan dulu. Begini, umpama Bang Hayat nyetor. Lihat saya Bang Hayat. Bang Hayat memang. Bang Hayat umpama adus, kan mau adus. Nah, bukan gini Bang Hayat mandinya, gini. Ini sunnah kanan. Ambil di air kanan 3 kali. Nah, gini Bang Hayat. Setelah itu baru kepala. Ini caranya adus. Jadi seumpama di mana letak Bang Hayat tersebut, umpama yang adus, niatnya bisa pertama kali aja. Ini udah nggak butuh. Ini nggak butuh niat, enggak. Udah niat. Begitu juga bab wudu, tangan apa perlu niat? Tidak Bang Hayat. Kan pertama orang wudu itu wajah. Jadi disitulah bisa air ke wajah, sebagian wajah kita. Disitulah peletakan atau peletakan. Peletakannya itu apa? Peletakan kita nih niat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa tartibu dan juga harus tartib. Betul bagus. Tartib. Wa tartibu, ada pun yang dinamakan tartib. Nah, ini tartib. Tadi yang dinamakannya itu apa? Dan di mana posisi peletakan niat. Sekarang bab tartib. Tartib itu apa? Wa tartibu, ada pun yang dinamakan tartib. Allah yataqaddama udwan ala udwin. Wa tartibu, ada pun yang dinamakan tartib. Allah yataqaddama, yaitu tidak mendahulukan. Betul. Allah yataqaddama, yaitu tidak mendahulukan orang udwan, yaitu satu anggota ala udwin, atas anggota yang lain. Nah, umpamakan bab tartib. Bab tartib dan bab wudu contohnya harus niat. Setelah itu membasuh sebagian wajah. Setelah itu kita tangan. Setelah itu membasuh sebagian kepala. Setelah itu membasuh kaki. Ini namanya tartib. Berurutan, andai kata umpama hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya tartib. Kalau 1, 5, 10, 9, 7, ini bukan tartib. Namanya tartib itu berurutan. Makanya wa tartibu, ada pun yang dinamakan tartib. Ala yataqaddama, yang tidak mendahulukan orang udwan, yaitu satu anggota, ala udwin, dengan atas anggota yang lain. Ini namanya tartib. Berurutan. Allahumma sholli ala Muhammad wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Az-Zarnuji Abdullah al-Malik Al-Imam Zarnuji rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadi wal wari wa shari fid dharain amin. Kalau orang yang wafat itu rahimahu, kalau orang yang masih ada hafidahu. Ini bedanya peribahasa bahasa Arab. Jadi seumpama Bang Agus baca khutbah, bukan rahimahu, bukan rahimahu itu lafaz yang sering dipakai bahasa Arab orang yang telah tiada. Makanya Allahumma ighfir lahu warhamhu, kalau mati kan. Nah, tapi kalau orang yang masih ada, masih hidup, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, hafidzah lafaznya. Ini seperti pengarangnya seumpama masih hidup,
seperti Syekh Ahmad Barizi, Syekh Ahmad Ghazali, qala al-ma'alif rahim, bukan rahimahu, qala al-ma'alif Syekhuna Ahmad Barizi hafidahu, bukan rahimahu, hafidahu, hafidahullah ta'ala gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kilah dikatakan oleh ulama, ma wasala man wasala illa bi hurmati wa ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati wa ta'dimi. Kila dikatakan oleh ulama, ma wasala, tidak akan pernah sampai. Tidak pernah sampai man yaitu seorang murid, tidak akan pernah jadi orang wali maksudnya. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah jadi orang soleh ataupun mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma wasolah, tidak akan pernah sampai man yaitu orang, wasolah yang sampai orang illa kecuali bil hurmati, dengan memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah, memuliakan gurunya. Orang santri tidak akan pernah jadi orang wali maksudnya seorang santri kecuali dia memuliakan gurunya. Illa bil hurmati, kecuali dia memuliakan. Wa ma saqata, dan juga tidak akan pernah jatuh seorang santri tersebut. Wa ma saqata man saqat, wa ma saqata itu tidak pernah jatuh. Wa ma saqata, dan tidak akan jatuh orang. Wa man saqata, dan tidak jatuh man itu orang, saqata yang jatuh orang, illa bitarkil hurmati, kecuali dia meninggalkan memuliakan gurunya. Wa ta'dimi, dan mengagungkan orang itu dimanapun berada. Kalau seorang santri tidak akan mungkin tenggelam ke dunia, dia tidak akan pernah jatuh di dunia, tidak akan pernah terlena seorang santri sama dunia, kecuali kalau itu memang jatuh dia tidak bangkit, bahkan dia terlena dalam kehidupan dunia, berarti dia tidak meninggalkan memuliakan gurunya. Jadi tidak akan pernah sampai seorang santri di derajat yang mulia, tidak akan pernah sampai seorang santri yang jadi orang wali kecuali dia memuliakan gurunya. Jadi tolak ukurnya seorang santri mulia itu, wali ataupun soleh, mulia di sisi Allah, bagaimana dia memuliakan gurunya. Berarti sebaliknya, bobroknya seorang santri, kurang ajarnya seorang santri sama gurunya, itu ciri khas, itu menunjukkan bagaimana rendahnya di sisi Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW derajatnya. Tidak bisa. Ya, makanya kita harus menjaga hubungan rohani kita kepada guru-guru kita, karena dari gurulah sampai itu pada gurunya sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan mulia itu sederhana, dia bisa dipandang bagaimana dia sama suaminya. Kalau sama suaminya kurang ajar, dia wanita yang rendahan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia sholat umpama, berarti sholatnya tidak mampu, dia menjadi merubah wanita soleha. Walaupun dia puasa, tapi dia kurang ajar sama suaminya, berarti puasanya tidak mampu merubah dia menjadi wanita soleha. Walaupun dia dikir sekumpama, berarti dikirnya tidak sampai, tidak masuk ke hatinya, sehingga tidak mendapatkan penur dari ibadahnya. Kalau seorang santri itu mulianya bagaimana dia memperlakukan gurunya. Kalau seorang perempuan istri, mulianya bisa dipandang bagaimana dia memperlakukan suami. Kalau sama suaminya kurang ajar ceplas umpama, dia menunjukkan wanita yang rendah, tidak berpangkat di sisi Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hina dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau umpama dia santri mulia, lihat bagaimana dia sama gurunya. Itu mulia di sisi Allah itu sebenarnya. Berarti dia ngerti bahwa dia penyambung ruhaninya yang suci, sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
Makanya semoga kita yaitu selalu bertakluk, berhubungan kepada roh suci, yaitu lewat guru-guru kita, sehingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah, apalagi mau jadi titel orang wali? Tak bisa. Jadi orang soleh aja kalau sama gurunya tidak mulia tak bisa. Semakin hari semakin jatuh dia. Kalau dia mengandalkan ilmunya makin hancur. Kalau dia mengandalkan seumpama jabatannya, hancur seorang santri tersebut. Kalau dia mengandalkan hartanya, tidak akan pernah semakin jaya seorang santri, cepat ataupun lambat. Tak bisa. Karena seorang santri yaitu harus ada pengabdian sama guru, dan juga seorang santri yaitu harus punya ta'alluq, hubungan sama guru secara rohani, zahiran wa batinan. Kalau semua gurunya masih ada ya secara zahir. Kalau gurunya sudah tiada, berarti secara batin, jadi kirim Fatihah, kirim Yasin, mendoakan itu. Kalau umpama sampai sering pusing terus makin ambrek ibadahnya, berarti sampai udah kurang ajar sama gurunya. Sampai tidak lupa, berarti sudah lupa sama mengirimkan doa sama gurunya, kirim Yasin sama gurunya, mendoakan gurunya. Buktinya semakin hari semakin tidak karu-karuan. Makanya semoga kita dapat barokah dari Allah lewat kajian Nabi Muhammad SAW, dan juga lewat para kekasih-kasih Allah, lewat para guru-guru kita, aulia syuhada sholihin, juga lewat para orang tua kita. Semoga kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita insya Allah mulia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah ta'ala, wa nafa'anahul muslimin wa amadana bi madadihi wa nuwarihi wa sahbihi fid dharain. Amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi, masakinu ahlin nari, miskin-miskinnya penduduk neraka. Yunaduna, artinya orang-orang penghuni neraka itu orang miskin. Kalau dia kaya, kaya apa? Kaya amal maksudnya. Miskin apa? Miskin amal kebaikan. Makanya orang-orang miskin itu yaitu miskin kelakuan baik. Masakinu ahlin nar, miskin-miskinnya penghuni neraka. Artinya orang neraka itu semua miskin. Buktinya dia ada di neraka kalau dia kaya. Artinya kaya amal, kaya kebaikan. Yunaduna yaitu akan dipanggil. Yunaduna yaitu memanggil penduduk neraka nanti. Apa kata penduduk neraka? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Ya Allah, itu ini. Jadi orang neraka tolong-tolongan. Tolong-tolongan. Allah memanggil. Yunaduna yaitu manggil orang neraka. Ya Rabbana, aduh Tuhan kami. Wahai Allah kami, ahatu bilal adab, telah meliputi kepada kami itu siksa. Ya Allah, siksa semua ini ya Allah. Di atas, di timur, di barat, di setiap penjuru dan saya hinjak itu api. Ya Allah, kok semuanya siksaan semua ini ya Allah. Makanya siksaan, minumannya siksaan. Karena minumannya itu hamim. Hamim itu apa? Air temah yang dimasak ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Itu minuman orang neraka. Kalau dia mengatakan haus, kata malaikat, oh haus kamu ya cok. Tunggu, diambilkan air temah yang mendidih. Nganga, kata bisa nganga, langsung meledak perutnya. Itu tetap itu minuman orang-orang neraka. Kalau di saat orang neraka itu bilang lapar malaikat, saking sakitnya. Oh lapar kamu ya, tunggu di situ. Diambilkan zakum, makanan orang neraka. Zakum itu apa? Laksana durian, cuman itu besi kayak durian, model-modelnya kayak durian. Zakum itu orang neraka. Oh kamu lapar? Enggak, kata malaikat yang kaki. Dimasukkan itu, ditarik setelah itu oleh malaikat. Noro katiban roh. Makanya dunia ini
Sesulit apapun kita di dunia, itu tidak ada apa-apanya. Sebahagia apapun kita di dunia, mewah kayak apapun, juga tidak ada apa-apanya dibandingkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebingungan kita di dunia, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Kalau dibandingkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang neraka itu berkata, ya Rabbana, ahatu minal adabku. Ya Allah, telah meliputi kepada kami, ya Allah, siksaan darimu, ya Allah, di atas api. Di timur, barat, selatan, yang saya pijak api semua. Wahum masjunun, adapun mereka semua tersebut dalam posisi ditahan. Di dalam neraka tertahan. Mau keluar tidak bisa. Mau keluar kemana? Magululuna, dan mereka posisinya dalam posisi di pekot, apa pekot? Diikat Allah. Biarlah dia dengan ikatan penuh neraka. Jadi dia dibelenggu, dari belenggu sisanya luar biasa. Mau kemana? Kalau cuma borgol dunia tidak ada apa, cuma ada borgol tangannya, kaki kita bisa nendang, kaki kita bisa berjalan, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau para sahabat itu dulu di saat perang dia menghadapi Romawi, apa kata sahabat? Hai orang Romawi, katanya, Romawi, kamilah datang dari kamilah suku Arab, bangsa Quraisy yang datang untuk meraih kalian, dan kamilah haus darah-darah kamu, dan kamilah kepingin mati sebagaimana kalian kepingin hidup selama-lamanya. Saking bangga para sahabat. Jadi mengapa Allah tayangkan bahwa di dunia ini tidak ada apa-apanya? Kan orang-orang level kelas tinggi itu dia kepingin secepatnya dia menghadap kepada Allah. Sebagaimana level terendah, sebagaimana level kalau orang-orang yang level rendah derajatnya itu tidak seakan-akan kepingin tidak mati. Tidak mati. Makanya kalau para sahabat itu kalau menentang dan nantang orang kafir di saat perang tanding kan pesairan, tetap bahasanya luar biasa. Kamilah orang-orang bangsa Arab yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan, katanya. Luar biasa. Allah, sedang kita ada di posisi mana kita ini? Allah, kita di dunia tak mampu lama-lama dunia ini. Karena semakin zaman semakin tidak karu-karuan. Sedangkan ibadah kita tidak karu-karuan. Artikan kehidupan kita tidak pasti. Cuma ingat, bagaimanapun kita pasti mati. Pasti mati. Kita cuma tunggu mati kita. Apa yang mau lagi kita? Cuma oleh Allah, dia tidak bosan dikasih hiburan oleh Allah. Apa hiburannya? Dikasih anak, dikasih istri, dikasih mobil, dikasih santri, dikasih pembantu, dikasih mobil, motor, kertas. Itu hiburan itu sebenarnya itu. Biar tidak bosan menunggu kematian. Dikasih anak, makanya jadilah jangan pernah hiburan tersebut membuat lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya siap ataupun tidak, sadar ataupun tidak, pasti kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bosan. Kasih ibu, katanya gimana anak-anak kecil? Anak kecil kasih mainan, ini itu. Sedangkan main tersebut bisa jadi ditinggalin oleh anak-anak atau diambil oleh orang tua. Jadi bisa diambil yang pernah nangis. Sebenarnya kita cuma nunggu mati. Cuma sadar ataupun tidak dikasih hiburan kipas, dikasih hiburan ini itu hiburan. Mainan yang pernah main tersebut membuat lupa kita kepada Allah bahwasanya tempat kita itu bukan dunia. Dunia hanya saja sementara. Makanya ad-dunya daruman la darolah. Dunia itu tempatnya orang yang tidak punya akhirat nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah. Kalau kita diberi mainan lupa sama Allah, dikasih istri lupa,
Dikasih uang kertas lupa, dikasih rumah lupa, dikasih jabatan kita lupa, dikasih mobil kita lupa. Berarti kita tak lepas seperti anak kecil sebenarnya. Bisa kasih main dia lupa sama orang tuanya, kasih mainan dia lupa sama ini sama itu, yang lupa yang mau sekolah, lupa yang mau ngaji. Coba kasih mainan anak kecil. Berarti walaupun kita sudah tua dewasa, sudah mukallaf, andai kata kalau andai kata kasih mainan ini itu lalu kita lupa, nanti kita seperti anak kecil juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan pernah apapun yang Allah berikan sama kita, dititipin apapun bentuknya, jadikanlah kendaraan untuk kita cinta kepada Allah, dekat kepada Allah, cinta kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apapun bentuknya, baik itu jabatan, baik itu anak-anak, baik itu pondok, baik itu santri, baik itu anak buah, karyawan, apapun bentuknya, anak istri, tetangga, semuanya. Jangan pernah membuat lupa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadikanlah jembatan, yaitu tangga, bagaimana caranya kita ridho oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain melainkan perintah Allah cuma untuk ibadah. Adapun lainnya yaitu hiburan semata. Tidak ada jalan lain. Kita diciptakan oleh Allah. Makanya sering para khotib, para kiai, para pendakwah, pendai itu menyampaikan firman Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia tersebut illa liya'budun, kecuali semata-mata satu, menyembah padaku. Adapun lainnya ini hiburan. Makanya jangan pernah kita lupa, apapun pemberian dari Allah, usahakan jadi kendaraan akhirat kita. Makanya jangan lupa juga kita minta barokah. Semoga apapun bentuknya titipan dari Allah, semoga barokah. Di saat barokah maka bisa membuat dekat kepada Allah dan kanjeng Nabi, juga orang-orang aulia, syuhada, sholihin. Amin Allahumma amin. Allah insakatu, terus orang neraka itu sehingga tidak mampunya insakatu, apabila diam penduduk neraka, lam yurhamu, tidak dibelasi. Walaupun dia ada di neraka 1 tahun, 1 juta tahun, seberapa walaupun lama kayak apapun, tidak pernah akan dibelas kasih sayang. Oleh siapa? Oleh para malaikat yang di sana. Tidak ada satu yang belas. Di saat hambanya Allah harus mampir ke neraka, tak satu pun yang belas, ataupun tak satu pun yang akan menolong kalian, melainkan yaitu kebelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Allah. Iya kalau dunia. Oh, ada orang saudara kita ditangkap, kita kayak sogok, selesai itu. Banyak yang mau membantu kita. Kehujanan, oh kita numpang rumah orang, pinjam payung, dikasih. Enggak punya mobil, kepanasan kita mau keluar kota, dikasih. Enggak punya beras, dikasih. Itu bentuk di dunia. Bentuk di dunia. Wa in sabaru lam yanju. Apabila orang penduduk neraka tersebut sabar, lam yanju. Tidak akan pernah selamat. Mau sabar tak, ya tetap tidak selamat. Tetap di neraka. Kalau tuh semua dia tolong-tolongan, dia percuma juga. Umpama dia mau dibelas, diam di neraka, diam-diam, tak satu pun yang belas kepada orang penghuni neraka. Ini walau innadu, apabila memanggil-manggil orang penduduk neraka, lam yujabu, maka tidak pernah dijawab. Tak enak-enak. Yunaduna bil waili, maka cuma yunaduna, maka berkata, memanggil orang neraka, bisa dia minta tolong, tidak satu pun menjawab. Bahkan malaikat semakin keras bentakannya, semakin besar juga suaranya. Lam yujabu, wa yunadu lam yujabu. Yunaduna bil wail, maka berkata penduduk neraka tersebut bil wail, dengan celaka. Watuburi, yaitu kerusakan. Aduh celaka betul saya. Aduh hancur betul saya. Aduh misal saya, kata penduduk neraka.
wasigari muqarranina watsuburi dan kerusakan. Sigari dan juga kehinaan. Muqarranin yaitu barengan pada orang neraka. Cuma kehinaan tiap hari tiap malam. Di sana kan tidak ada hari, tidak ada siang malam, tidak monoton saja. Tidak ada siang, tidak ada malam. Begitu juga di surga, tidak ada siang, tidak ada malam. Cuma kenikmatan yang ada di surga. Tidak ada kesusahan. Kalau di neraka sebaliknya, tidak ada sedetik pun kebahagiaan, melainkan huru hara, penyiksaan yang nantinya Allah. Makanya semoga kita nanti matinya husnul khatimah, husnul khatimah. Fi sujunin dalam penjara, kehinaan dalam penjara, Allah. Mukhalladina yaitu yang langgeng para penghuni neraka, nadimin yaitu menyesal semua. Tawilu adabim yang sangat panjang siksaannya. Dhaiqu madkhalihim yang sempit tempatnya neraka tersebut. Tempat masuknya sempit. Sailu sodidihim yang selalu mengalir darah kentalnya penduduk neraka. Badiu auratihim dan juga jelas auratnya, telanjangnya aja jelas, auratnya juga bernanah semua tubuhnya. Mutaghayyiru alwanihim dan juga rupanya berubah. Yang pertama kuning kulitnya, yang pertama bersih putih. Di saat mampir ke neraka dia harus hitam legam luar biasa. Walaupun dia di dunia hitam legam, di saat dia masuk ke surganya Allah berubah instal. Seketika itu juga dia ganteng, dia cantik, dia mulus. Asyiya'u yaquluna, orang-orang yang celaka yaquluna berkata mereka orang neraka. Apa kata orang neraka? Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Ini ayat Quran. Allah menceritakan tentang penghuni neraka. Bahwasanya orang neraka akan berkata, Rabbana, aduh Tuhan kami, ya Allah, ghalabat alaina shikwatuna, telah memenangi kepada kami, yaitu kecelakaan kami. Ya Allah, kalau Tuhan kami telah celaka ya Allah. Wa kunna qauman dhalin, yang kami yaitu kaum ataupun kelompok-kelompok yang dolim. Kami pernah hidup ya Allah, kami pernah sehat, kami pernah jaya, tapi dunia kami durhaka ya Allah. Kami tidak sholat, kami tidak puasa, kami tidak ngaji, kami tidak berzikir kepadamu ya Allah, kami tidak beristighfar, kami tidak sholawat, kami tidak ada tiap sempat untuk mendengar pengajian, kami tidak sempat untuk tadarus ya Allah. Jangan, tapi bagaimanapun indah kecelakaan buat kami ya Allah. Tapi sadar dia, sadar. Maksudnya sadarnya bahwa kelakuannya suatu dunia dihabiskan begitu saja. Sehingga ajal menemui dia, yang akhirnya dia menemui dengan penyesalan. Rabbana kshif annal adaba inna mu'minun. Rabbana, aduh Tuhan kami, ikshif, hilangkanlah ya Allah, bukakanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah anna dari kami ya Allah al adab yaitu siksaan ya Allah. Ya Allah, tolong jangan siksa kami ya Allah, tolong angkat siksaan ini ya Allah, tak mampu ya Allah, kami tidak mampu, kata penghuni neraka. Inna mu'minun, sesungguhnya kami orang-orang mukmin ya Allah, kami orang beriman sekarang ya Allah. Percuma ini karena tangisannya, penyesalannya bukan di dunia, tapi penyesalan di akhirat. Sedangkan penyesalan di dunia, apapun dosa yang kita lakukan di dunia, kalau kita mau kembali kepada Allah, insya Allah dia ampuni. Jangankan dosanya masih bisa dihitung, andai kata dosa kita lebih besar daripada langit dan bumi membubung, tapi kita mau kembali kepada Allah, mau ibadah kepada Allah, mau tobat kepada Allah, insya Allah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penyesalan di akhirat yang tidak ada gunanya lagi. Mau berimankah, mau baca sholawat, mau baca istighfar, tidak ada gunanya. Yang berguna alias dicatat oleh Allah ataupun diponten oleh para malaikat sewaktu dunia. Tidak ada nanti di akhirat itu orang kuasa. Tidak ada orang dunia tersebut enak ya orang akhirat
nanti itu ngaji. Walaupun ngaji, tidak dapat pahala. Bebas orang-orang akhirat itu. Yang surga-surga, neraka-neraka. Adapun perintah Allah yang berlaku, dosa, pahala, sewaktu kita masih hidup. Semoga kita matinya husnul khotimah, ilmu kita barokah, diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.